Seorang milioner menangis di makam putrinya yang sudah 5 bulan meninggal. Tapi tiba-tiba gadis miskin pembersih kuburan datang dan berkata, "Pak, anak di foto itu masih hidup. Dia tinggal di rumah saya." Saat sang milioner ikut, kebenaran mengerikan pun terbongkar. Assalamualaikum, sahabat hikmah kisah yang dirahmati Allah. Setiap kisah pasti ada hikmahnya. Apa kabar hari ini? Sebelum lanjut, aku pingin tahu nih, teman-teman yang lagi nyimak ini dari daerah mana aja? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu kita satu daerah. Bagi penonton yang sudah subscribe, saya doakan dilunaskan hutangnya dan masuk surga. Amin. Hidayat Pradipta berdiri di depan jendela hotel lantai 27. Kota asing di bawah sana tampak seperti lautan lampu. Indah, tapi tidak memberi rasa hangat. Dalam beberapa jam terakhir, hidupnya hanya berisi angka, rapat, dan tanda tangan. Ia mengejar target yang terus bergerak, seolah kesuksesan harus ditangkap sebelum kabur. Di meja kerjanya, laptop masih menyala. Berkas kontrak kerjasama sudah hampir selesai. Satu kali lagi semuanya akan beres. Setelah itu, ia berencana pulang dan menjemput Sinta dari sekolah, membelikan es krim favoritnya, lalu menghabiskan sore di rumah dengan tawa kecil yang selalu membuatnya lupa lelah. Ponsel Hidayat bergetar. Nama yang muncul di layar membuat alisnya terangkat. Nadine, istrinya, jarang menelpon langsung jika ia sedang di luar negeri. Biasanya hanya pesan singkat atau video call yang penuh basa-basi, seperti pasangan yang mencoba terlihat baik di permukaan. Hidayat mengangkat panggilan itu. Suara Nadine terdengar pecah seperti tertahan. Napasnya berat. "Aku tidak tahu harus bilang bagaimana." Hidayat menegakkan tubuhnya. Ada rasa dingin merambat di tengkuknya. "Nadine, ada apa?" "Sinta, kenapa?" Beberapa detik hening. Di ujung sana terdengar isak, lalu suara lelaki samar, seperti orang yang sedang menenangkan. Nadine akhirnya berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Sinta, Sinta sudah tidak ada." Dada Hidayat seperti ditabrak sesuatu. Ia tidak langsung paham. Otaknya menolak menerima. "Jangan bercanda. Ini bukan waktu bercanda." Nadine menangis lebih keras. "Aku serius. Sinta kecelakaan. Tadi sore aku sudah bawa dia ke rumah sakit." Tapi kata-kata itu menggantung dan jatuh seperti benda tajam. Hidayat menggenggam ponselnya kuat. Ruangan hotel yang tadinya terasa luas, mendadak sempit dan menekan. "Kecelakaan apa? Di mana? Sinta di rumah sakit mana?" "Aku pulang sekarang." Nadine terseduh lalu menjawab cepat, seperti sudah menyiapkan kalimatnya. Jangan pulang malam ini. Kamu tidak akan sempat. Semuanya sudah diurus. Pemakaman juga sudah dilakukan." Hidayat memejamkan mata. Jantungnya memukul rusuk. Ia merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Pemakaman sudah dilakukan. "Nadine, ini anak kita." Nadine menangis lagi. Kali ini lebih dramatis, seperti orang yang takut disalahkan. "Aku tidak sanggup menunggu. Aku takut jenazahnya rusak. Dokter bilang kondisinya parah." "Aku tidak mau kamu lihat itu. Aku tidak mau kamu hancur lebih dari ini." Hidayat menahan napas, mencoba berdiri tegak. Ia menelan air liur dengan susah payah. "Sinta baik-baik saja kemarin. Aku video call dia. Dia ketawa. Dia bilang mau dikasih kado ulang tahun. Kamu bilang kecelakaan. Kapan tepatnya?" Nadine terdiam, sesaat lalu menjawab lebih pelan. "Tadi sore jam aku baru bisa telepon kamu sekarang karena semuanya kacau." Hidayat menatap kosong ke arah lampu kota. Tangan kirinya meraih tepi meja sampai buku jarinya memutih. "Siapa yang ada sama Sinta?" Nadine menyekat tangisnya. Suaranya terdengar bergetar. Aku yang bawa dia, aku yang temani." Ada kesan tergesa dalam setiap katanya. Seakan ia tidak ingin Hidayat bertanya lebih jauh. Namun Hidayat terlalu terpukul untuk mencium kejanggalan itu. Ia hanya merasakan satu hal yang mendominasi. Rasa bersalah. Ia jauh. Saat anaknya pergi,
Hidayat duduk perlahan di tepi ranjang. Ia menatap ponselnya seperti ponsel itu baru saja berubah menjadi benda asing. Aku pulang besok pagi. Nadine buru-buru memotong. Kamu tidak perlu terburu-buru. Kamu di sana urus kerjaanmu. Sinta sudah tenang. Kamu percaya sama aku kan? Hidayat tidak menjawab. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Yang ia tahu, dunia yang ia bangun dengan kerja keras runtuh dalam satu kalimat. Di ujung telepon, Nadine masih menangis. Tapi anehnya, tangis itu tidak terdengar seperti tangis kehilangan. Lebih seperti tangis yang harus keluar karena situasi menuntutnya. Hidayat menutup panggilan. Tangannya gemetar. Ia berdiri, lalu berjalan ke kamar mandi. Menatap dirinya sendiri di cermin. Wajahnya pucat. Mata yang biasa tegas kini kosong. Di bibirnya ada getaran halus seperti tubuhnya ingin menangis, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Ia menunduk, menahan muntah, lalu bersandar di wastafel. Nafasnya tidak teratur. Ya Allah, suaranya pecah. Nyaris berbisik. Sinta. Ia ingat suara tawa Sinta ketika memanggilnya ayah. Ingat rambut Sinta yang wangi setelah mandi. Ingat cara Sinta memeluknya dari belakang saat ia duduk membaca laporan. Semua itu muncul seperti gambar yang dipaksa melintas cepat, membuat dadanya semakin sakit. Hidayat kembali ke kamar. Ia membuka koper. Tangannya memasukkan baju asal-asalan. Ia memesan tiket pulang secepat mungkin. Tidak peduli kontrak, tidak peduli kerjasama, tidak peduli siapa yang marah. Ia hanya ingin pulang. Ketika hendak mematikan laptop, ia melihat notifikasi email masuk dari asisten pribadinya. Judulnya berisi jadwal rapat besok. Ia menghapus tanpa membuka. Lalu notifikasi lain masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Saya turut berduka. Semoga Bapak kuat. Hidayat membaca itu sekali, lalu dua kali. Ia tidak mengenali nomor itu. Tidak ada nama, tidak ada penjelasan. Pikirannya berputar liar. Siapa yang mengirim pesan itu? Dari mana orang ini tahu ia sedang berduka? Mengapa nada pesannya terasa seperti orang yang sudah lama mengikuti kabar ini? Di layar ponsel, 3 titik muncul seolah pengirim sedang mengetik lagi. Hidayat menunggu. Pesan kedua masuk. Yang terjadi itu bukan kecelakaan biasa. Hidayat membeku. Jari-jarinya mati rasa. Ia menatap kalimat itu lama, seakan berharap kata-kata itu berubah menjadi sesuatu yang lebih masuk akal. Tetapi kalimat itu tetap di sana, sunyi dan lebih menakutkan daripada tangis Nadine. Di luar jendela, kota asing masih gemerlap. Tapi bagi Hidayat, semua lampu itu sekarang seperti nyala api kecil di atas lautan gelap. Ia menggenggam ponsel dan menekan nomor itu untuk menelepon. Namun panggilan langsung terputus. Hidayat menatap layar yang kembali sunyi. Napasnya berat. Di kepalanya hanya satu hal yang tersisa. Rasa takut yang baru lebih tajam daripada kehilangan. Ia mengunci kamar hotel, menenteng koper, lalu melangkah keluar dengan langkah tergesa. Di lorong hotel yang panjang, ia merasa seperti sedang berjalan menuju sesuatu yang belum ia pahami. Sesuatu yang sudah dipersiapkan tanpa sepengetahuannya. Dan sesuatu itu menunggu di rumah. Pesawat yang membawa Hidayat mendarat saat matahari baru naik. Udara di bandara terasa pengap, tapi dingin di dadanya jauh lebih menusuk. Ia melangkah cepat, melewati kerumunan, tidak peduli tatapan orang-orang yang mengenalinya. Di luar, sopir pribadinya sudah menunggu. Wajah sang sopir tegang, seperti memikul kabar yang tidak boleh diucapkan. Pak Hidayat, suara sopir itu pelan. Hati-hati. Hidayat langsung masuk ke mobil. Tangannya mengepal. Kita ke rumah. Mobil melaju. Jalanan kota terlihat sama seperti biasanya. Pedagang di pinggir jalan, motor lalu lalang, langit yang biru. Semua normal. Seolah dunia tidak peduli bahwa hidup Hidayat baru saja runtuh. Sampai akhirnya, mobil memasuki halaman rumah besar itu. Rumah yang biasanya penuh tawa.
kini seperti bangunan kosong. Tirai ditutup, lampu teras mati meskipun pagi sudah terang. Ada karangan bunga menumpuk di gerbang bertuliskan ucapan duka dari orang-orang penting. Hidayat turun perlahan. Kakinya terasa berat seperti menginjak lumpur. Begitu pintu utama dibuka, aroma dupa dan bunga menyeruak. Ruang tamu dipenuhi foto Sinta yang dibingkai besar, dihiasi pita hitam. Di bawahnya ada meja kecil dengan lilin yang masih menyala. Padahal siang mendekat, Nadine muncul dari dalam. Wajahnya tampak pucat, matanya bengkak, tapi langkahnya terlalu teratur. Seperti orang yang sedang memainkan peran yang sudah dihafal. Hidayat menatapnya, dadanya sesak. Mana Sinta? Nadine menutup mulut, menahan tangis. Sayang, jangan. Hidayat melangkah lebih dekat. Suaranya menjadi berat, seperti tertahan sesuatu yang hampir meledak. Aku bilang, mana Sinta? Nadine menangis lalu memegang lengan Hidayat, memaksanya duduk di sofa. Semua sudah selesai. Aku tidak sanggup lihat kamu hancur. Aku sudah lakukan yang terbaik. Hidayat merasakan ada amarah yang naik perlahan, tapi tertahan oleh duka yang lebih besar. Pemakaman kapan? Nadine mengusap air mata. Suaranya dibuat selembut mungkin. Semalam, aku tidak mau menunggu. Aku takut kamu melihat kondisinya. Dokter bilang. Hidayat menepis tangan Nadine pelan, lalu menatap ruangan. Di sudut ada beberapa orang yang belum ia kenal. Dua pria berbadan tegap berdiri seperti penjaga. Di dekat dapur, seorang perempuan tua menatapnya cepat, lalu menunduk. Seolah takut bertemu mata. Hidayat menghela napas panjang. Kenapa ada orang-orang ini? Nadine menoleh cepat. Oh, mereka dari pihak pemakaman. Mereka bantu urus semuanya. Kamu tidak perlu pikirkan itu. Hidayat merasa janggal. Pihak pemakaman biasanya datang melakukan tugas lalu pulang. Tidak berdiri diam seperti menunggu perintah. Hidayat berdiri. Aku mau ke makam Sinta sekarang. Nadine langsung berdiri juga. Wajahnya mendadak tegang. Jangan hari ini. Kamu baru sampai. Kamu capek. Aku mau sekarang. Nadine mencoba tersenyum, tapi senyumnya rapuh. Kamu bisa kapan saja, tapi beri aku waktu sedikit. Aku belum kuat. Hidayat menatapnya lekat. Ada sesuatu dalam cara Nadine menahan dirinya. Seperti orang yang takut Hidayat melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Namun Hidayat terlalu lelah untuk berdebat panjang. Ia hanya ingin satu hal. Berdiri di depan nisan itu, memastikan semuanya nyata, meskipun itu akan menghancurkannya. Ia melangkah menuju pintu. Sopir mengikuti, tapi Nadine menahan. Aku ikut. Perjalanan menuju pemakaman terasa panjang. Nadine duduk di kursi belakang bersama Hidayat, tetapi jaraknya seperti bukan suami istri. Nadine memandang keluar jendela, tidak sekalipun memegang tangan Hidayat sampai mereka tiba di pemakaman. Tempat itu sepi, angin membawa aroma tanah basah. Nadine berjalan cepat, seolah ingin segera selesai. Sementara Hidayat melangkah pelan. Setiap langkah terasa seperti memikul batu besar. Nadine berhenti di satu makam yang masih baru. Nisan putih menyilap. Foto Sinta terpajang jelas. Senyum Sinta di foto itu terlihat manis dan polos, membuat Hidayat terasa seperti disayat. Di bawah foto tertulis nama lengkap Sinta, tanggal lahir, dan tanggal kematian. Hidayat berlutut, tangannya menyentuh nisan. Dinginnya batu merambat sampai ke tulang. Maafin ayah, suaranya pecah. Ayah, gak ada waktu, kamu butuh. Nadine berdiri di belakang. Tangisnya terdengar, tapi tetap terdengar, seperti ditahan. Seperti menangis karena harus, bukan karena tidak sanggup. Hidayat memejamkan mata. Ia membaca doa. Ya Allah, jaga anakku. Ampuni aku kalau aku terlalu sibuk. Ketika ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang kecil, tapi membuat dada kembali. Ia mengeras. Tanah di sekitar makam terlihat terlalu rapi. Tidak ada bekas langkah kaki banyak orang. Padahal seharusnya pemakaman semalam meninggalkan jejak. Bahkan bunga-bunga di atas makam terlihat ditata seperti dekorasi acara, bukan hasil kunjungan pelayat. Hidayat menoleh ke Nadine.
Kamu yakin ini makamnya? Nadine seketika menegang. Namun ia cepat menjawab. Iya, aku sendiri yang pastikan. Hidayat menatap lagi. Matanya menangkap sesuatu di sisi nisan. Ada bekas goresan kecil di bagian bawah. Seperti nisan itu baru dipindah atau digeser. Ia ingin bertanya, tetapi Nadine sudah memotong lebih dulu. Ayo pulang. Kamu sudah lihat. Jangan lama-lama di sini. Hidayat berdiri perlahan. Ia mengangguk tanpa kata. Dalam perjalanan pulang, Hidayah tidak lagi menangis. Tangisnya seperti terhenti oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang menyelinap di antara duka dan rasa curiga. Malamnya rumah kembali sunyi. Nadine masuk kamar lebih cepat. Katanya ingin istirahat. Hidayah tidak mengikutinya. Ia duduk di ruang kerja menatap foto Sinta di meja. Ponselnya bergetar lagi. Nomor tak dikenal itu kembali mengirim pesan. Jangan percaya semua yang kamu lihat. Mereka ingin kamu percaya Sinta mati. Hidayat membaca kalimat itu berkali-kali. Tangannya dingin. Beberapa detik kemudian, pesan baru muncul. Istrimu tidak sendirian. Ada lelaki lain. Hidayat memejamkan mata. Rasa curiga yang tadi hanya bayangan. Kini menjadi duri yang menancap jelas. Ia ingin membalas. Tapi sebelum jarinya menyentuh layar, pintu ruang kerja diketuk pelan. Nadine muncul di ambang pintu. Wajahnya tampak lembut, tapi matanya waspada. Kamu belum tidur? Hidayat mengangkat kepala menatapnya. Belum. Nadine melangkah masuk. Ia melihat ponsel di tangan Hidayat, lalu mencoba tersenyum. Kamu jangan terlalu banyak pikir. Kamu harus ikhlaskan. Hidayat menatap Nadine tanpa berkedip. Ia merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan pada istrinya. Kecurigaan. Dan di saat itu dari luar rumah terdengar suara mobil berhenti pelan, seperti seseorang datang diam-diam. Lampu halaman tidak menyala, tetapi bayangan bergerak melewati jendela. Hidayat tidak bergerak, Nadine juga tidak bergerak. Wajah Nadine mendadak menegang seperti orang yang takut ketahuan. Hidayat menahan napas. Dunia kembali terasa sempit. Lalu ponsel Hidayat bergetar satu kali lagi. Sekarang lihat keluar jendela kamar atas. Kamu akan tahu siapa dia. Hidayat berdiri pelan dari kursinya. Nadine masih berada di ambang pintu berusaha tampak tenang. Tapi jari-jarinya mengepal tanpa sadar. Mata Hidayat melirik ponsel sekali lagi, memastikan pesan itu benar. Sekarang lihat keluar jendela kamar atas. Hidayat menatap Nadine lalu berkata, Datar, aku mau ambil obat tidur. Nadine mengangguk cepat. Iya, kamu memang perlu istirahat. Hidayat melangkah keluar ruang kerja. Ia tidak menuju kamar obat, ia menaiki tangga menuju lantai 2. Langkahnya pelan agar tidak menimbulkan bunyi. Di koridor, lampu dibiarkan redup. Ini memang dibuat seperti rumah duka yang tidak pernah benar-benar selesai. Ia sampai di dekat jendela atas yang menghadap halaman belakang. Di luar gelap, tapi lampu jalan jauh di ujung gang memantulkan cahaya tipis. Hidayat mengintip dari balik tirai. Sebuah mobil hitam terparkir di sudut yang tidak terlihat dari depan rumah. Seorang pria turun dari mobil itu, menutup pintu pelan, lalu berjalan cepat menuju pintu samping rumah. Pria itu memakai jaket dan topi, tapi langkahnya tidak asing bagi Hidayat. Di saat yang sama, pintu kamar Nadine di lantai 2 terbuka sedikit. Nadine keluar perlahan, menengok kanan kiri, lalu berjalan cepat menuruni tangga menuju pintu samping. Hidayat menahan napas, dadanya seperti diperas. Jadi benar, ada lelaki lain. Namun sebelum Hidayat sempat bergerak, ponselnya kembali bergetar. Pesan baru. Jangan gegabah. Mereka lebih berbahaya dari yang kamu kira. Hidayat memejamkan mata. Ia menguatkan diri. Ia tidak mengejar. Ia tidak menuruni tangga. Ia hanya menatap dari balik tirai.
Beberapa menit kemudian, bayangan Nadine dan pria itu menghilang di area samping rumah yang gelap. Tidak ada suara, tidak ada tawa, tidak ada percakapan keras. Semuanya dilakukan seperti rencana yang sudah sering diulang. Hidayat kembali ke ruang kerja. Wajahnya dingin. Nadine belum kembali. Ia duduk dan menatap foto Sinta di meja. Senyum Sinta tampak begitu polos, begitu jauh dari semua kebusukan yang mulai tercium. Hidayat berbisik, ayah akan cari tahu. 5 bulan berlalu setelah malam itu bukan sebagai waktu penyembuhan, tapi sebagai waktu yang membekukan hati Hidayat. Ia tetap menjalankan perusahaan, tetap menghadiri rapat, tetap menandatangani proyek. Ia masih tampil sebagai pria kuat yang mampu berdiri di tengah badai. Tapi, di dalam ia menjadi kosong. Setiap malam ia memikirkan 2 hal, Sinta dan kebohongan Nadine. Namun Hidayah tidak langsung menyerang. Ia tahu satu kesalahan bisa membuat semuanya hilang. Maka ia memilih diam. Ia berpura-pura percaya. Ia berpura-pura menjadi suami yang sedang berduka. Nadine juga berpura-pura. Ia sering menatap Hidayat dengan mata penuh drama. Berkata lirih, "Aku masih mimpiin Sinta." Hidayat hanya mengangguk dan menjawab singkat, "Aku juga." Padahal di dalam kepalanya ia hanya bertanya, "Mimpi seperti apa yang kamu maksud? Mimpi kehilangan atau mimpi berhasil?" Pada bulan kedua, Hidayat mulai menyelidiki perlahan. Ia mengecek catatan rumah sakit yang disebut Nadine. Tidak ada nama Sinta. Ia mengecek laporan kecelakaan. Tidak ada data yang cocok. Namun, setiap kali ia hampir mendapatkan jawaban, selalu ada tembok yang muncul. Berkas-berkas seperti hilang. Petugas seperti takut bicara. Seolah ada tangan yang menekan semuanya dari balik layar. Hidayat tidak berhenti. Pada bulan keempat, ia mulai rutin ziarah ke makam Sinta. Bukan hanya untuk berdoa, tapi untuk memastikan nisan itu tetap sama. Ia ingin melihat apakah ada perubahan. Apakah ada seseorang yang datang diam-diam. Ia datang sendiri. Nadine selalu menolak ikut. "Aku belum sanggup," kata Nadine setiap kali. "Aku takut nangis di sana." Hidayat tidak memaksa. Dalam hati ia malah bersyukur. Hari itu tepat 5 bulan sejak kabar duka. Hidayat datang lebih pagi. Langit mendung tipis, udara lembab. Langkahnya pelan melewati jalan setapak pemakaman yang masih basah. Ia membawa bunga kesukaan Sinta. Bunga itu sederhana. Tidak mewah, tidak berlebihan. Karena ia merasa Sinta akan lebih senang yang sederhana. Seperti yang sering ia katakan dulu. Hidayat berlutut di depan nisan. Matanya menatap foto Sinta. "Sinta," suaranya para ayah datang lagi. "Ayah masih bodoh ya. Ayah masih berharap kamu." Tiba-tiba jawab. Angin berhembus menggerakkan beberapa daun kering. Hidayat merasakan kesepian yang tidak bisa dijelaskan. Ia menunduk, berdoa, lalu meletakkan bunga. Saat ia hendak berdiri, terdengar suara sapu menyentuh tanah. Suara halus teratur. Hidayat menoleh ke samping. Seorang gadis muda memakai seragam pembersih makam sedang menyapu daun kering di dekat jalan setapak. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi matanya tajam seperti orang yang sudah terlalu sering menghadapi hidup keras. Gadis itu melangkah mendekat. Awalnya hanya untuk menyapu area sekitar makam. Tapi ketika matanya menangkap foto di nisan Sinta, gerakannya berhenti. Sapu jatuh dari tangannya. Gadis itu mematung. Hidayat memperhatikan. Gadis itu maju pelan. Wajahnya berubah pucat. Bibirnya terbuka seolah ingin bicara, tapi tidak bisa. Hidayat berdiri. "Kamu kenapa?" Gadis itu menatap foto Sinta sekali lagi, lalu menatap Hidayat. Matanya berkaca-kaca seperti menahan rasa takut yang tiba-tiba menelan dirinya. Suaranya gemetar. "Maaf, tapi itu anak." Hidayat mengernyit. "Anak siapa?" Gadis itu menelan ludah, lalu melangkah lebih dekat. Tangan kirinya menyentuh pinggiran nisan, seolah memastikan foto itu tidak salah lihat. "Itu anak yang tinggal sama saya." Hidayat membeku. Napasnya seperti berhenti di tenggorokan. "Apa?"
Gadis itu buru-buru melanjutkan. Takut Hidayat menganggapnya gila. Pak, saya tidak bohong. Saya temukan anak ini 5 bulan lalu. Dia nangis di kolong jembatan. Saya bawa pulang. Saya rawat. Dia tinggal sama saya sampai sekarang. Hidayat merasakan kepalanya berputar. Pandangannya kabur sesaat. Namanya siapa? Gadis itu menatapnya dalam. Dia bilang namanya Sinta. Kalimat itu jatuh seperti petir. Hidayat mundur 1 langkah. Luputnya terasa lemas. Tidak mungkin. Di hadapannya ada nisan Sinta. Tapi gadis ini mengatakan Sinta hidup. Hidayat menatap gadis itu dengan mata merah yang mulai terbakar. Kamu siapa? Gadis itu cepat menjawab. Nama saya Sari, Pak. Hidayat menelan napas lalu berkata pelan, tapi penuh tekanan. Bawa ke rumahmu. Hidayat menatap Sari tanpa berkedip. Udara di pemakaman tiba-tiba terasa lebih dingin. Bahkan suara burung pun seperti menghilang. Sari menunduk. Tangannya gemetar memungut sapu yang tadi jatuh. Ia terlihat seperti orang yang baru saja menyentuh sesuatu yang terlalu besar untuk hidupnya sendiri. Saya tidak bohong, katanya cepat. Saya juga kaget lihat foto ini. Saya pikir saya salah lihat. Hidayat mendekat, suaranya berat. Kalau kamu berani main-main, kamu tahu resikonya. Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saya tidak berani bohong soal anak, Pak. Saya juga sayang sama dia. Hidayat menelan ludah. Kata sayang itu menggusuk. Iya, ayah kandungnya tidak bisa menyentuh anaknya selama 5 bulan. Tapi gadis miskin ini berkata sayang, seolah itu hal yang biasa. Kenapa kamu tidak lapor polisi? Tanya Hidayat. Sari menggigit bibir. Saya mau, Pak. Tapi saya takut. Anak itu bilang mamanya buang dia. Dia ketakutan kalau ketemu orang berseragam. Saya cuma bisa rawat dulu. Hidayat memejamkan mata. Mama buang dia. Kalimat itu seperti mengiris. Tapi otaknya masih menolak percaya. Ia melihat nisan itu lagi. Foto Sinta tersenyum. Namanya tertulis jelas. Tanggal kematiannya terpahat. Ini tidak mungkin. Namun suara Sari tidak terdengar seperti kebohongan. Ia tidak meminta uang. Ia tidak menyombongkan diri. Ia justru terlihat takut. Hidayat mengambil napas panjang. Bawa aku sekarang. Sari terkejut. Sekarang, Pak. Ya, jangan tanya lagi. Sari ragu sebentar. Ia menatap sekeliling. Seolah takut ada orang yang mengawasi. Lalu ia mengangguk pelan. Baik, Pak. Tapi rumah saya jauh. Naik angkot dari sini. Hidayat menatap sepatu Sari yang sudah lusuh dan pakaian kerjanya yang basah. Ia tidak mengatakan apa-apa. Hanya memberi isyarat untuk berjalan. Mereka keluar dari area makam. Hidayat tidak membawa sopir. Ia tidak ingin ada orang rumah yang tahu, terutama Nadine. Bukan karena ia takut pada Nadine, tapi karena ia belum ingin memberi kesempatan bagi siapapun untuk menyembunyikan bukti lagi. Di pinggir jalan, Sari menghentikan angkot. Hidayat masuk duluan. Beberapa penumpang langsung melirik. Wajah Hidayat terlalu mencolok di antara pakaian sederhana mereka. Namun, Hidayat tidak peduli. Matanya kosong. Pikirannya hanya satu, Sinta. Perjalanan terasa lama. Angkot berhenti berkali-kali. Suara klakson bersahutan. Asap kendaraan masuk lewat jendela. Sari duduk di samping Hidayat dengan gugup. Hidayat akhirnya bicara. Suaranya rendah. Kamu temukan dia di kolong jembatan mana? Sari menjawab pelan. Hati-hati. Jembatan Asih, Pak. Malam hujan. Dia duduk sendirian, basah, kedinginan. Dia nangis tapi tidak teriak. Seperti anak yang sudah capek. Hidayat menatap ke depan. Dadanya mengeras. Apa dia luka? Sempat demam, Pak. Badannya lemas. Tapi saya bawa dia ke klinik murah. Saya rawat, saya beli obat, saya jaga dia. Hidayat mengepalkan tangan. Ia ingin marah, ingin menjerit. Tapi tubuhnya seperti dibekukan oleh rasa tidak percaya. Kamu tahu dia anak siapa? Sari menggeleng. Awalnya tidak, Pak. Saya pikir dia anak jalanan. Tapi lama-lama cara bicaranya. Kebiasaannya dia tidak seperti anak yang lahir dari jalanan.
dia tahu baca, dia bisa hitung. Kadang dia ngomong hal-hal yang saya tidak ngerti, seperti dia pernah hidup di rumah besar. Hidayat menutup matanya. Itu Sinta. Itu benar. Angkot akhirnya berhenti di gang sempit. Sari turun. Hidayat ikut turun. Gang itu penuh jemuran. Tanahnya becek. Rumah-rumah berdempetan. Tidak ada pagar tinggi. Tidak ada satpam. Tidak ada taman. Sari berjalan cepat. Berhenti di sebuah rumah kecil berdinding papan. Catnya sudah pudar. Di depan rumah ada pot tanaman yang tumbuh seadanya. Sari menoleh pada Hidayat. Rumah saya, Pak. Hidayat mengangguk pelan. Ia merasa napasnya makin berat. Ia takut. Takut melihat kenyataan. Takut jika semua ini hanya kebetulan yang kejam. Takut jika anak itu bukan Sinta. Tapi lebih takut jika benar itu Sinta. Karena itu berarti selama ini ia dibohongi. Sari membuka pintu pelan. Suara engsel berderit. Di dalam rumah itu sederhana. Ada meja kayu tua, rak kecil berisi buku anak-anak, dan kasur tipis di pojok ruangan. Sari memanggil lembut, "Sinta, ada tamu." Hidayat berdiri di ambang pintu, jantungnya berdebar kencang. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Dari balik tirai kecil yang memisahkan ruang, terdengar suara langkah kaki kecil. Suara yang membuat Hidayat hampir kehilangan keseimbangan. Lalu seorang anak perempuan muncul membawa gelas plastik berisi air putih. Rambutnya diikat rapi, wajahnya bersih. Meski pakaian yang ia pakai sederhana, anak itu menatap Hidayat dengan mata lebar. Dan dalam satu detik, Hidayat merasa seluruh hidupnya berhenti. Karena wajah itu tidak salah. Itu wajah yang ia cium setiap malam sebelum tidur. Itu mata yang selalu memanggilnya ayah. Anak itu menelan ludah, lalu berkata pelan polos seperti sedang memastikan. Om, mirip ayah saya." Hidayah tidak bisa menjawab. Tenggorokannya seperti terkunci. Matanya menatap wajah kecil itu tanpa berkedip. Seolah ia takut kalau ia berkedip. Anak itu akan hilang seperti mimpi. Sari berdiri di samping. Wajahnya tegang. "Pak, itu dia." Hidayah melangkah satu langkah, lalu berhenti. Kakinya terasa lemas. Ia seperti pria yang baru saja melihat sesuatu yang seharusnya mustahil. Sinta memegang gelas air itu erat-erat. Ia menatap Hidayat dengan rasa ingin tahu, tapi juga takut. Seperti anak yang merasa sedang melihat sesuatu yang penting, tapi tidak tahu harus bagaimana. Hidayat berjongkok pelan agar sejajar dengan tinggi Sinta. Suaranya pecah. "Sinta." Nama itu keluar seperti doa. Sinta mengerjapkan mata, bibirnya bergetar sedikit. "Om tahu nama aku." Hidayat ingin tertawa, ingin menangis, ingin memeluk, ingin memastikan semuanya nyata. Tapi tubuhnya seperti tidak bisa bergerak. Sari membisik pelan. "Dia memang namanya Sinta, Pak. Dari awal dia bilang begitu." Hidayat mengulurkan tangan tapi berhenti di udara. Takut menyentuh akan membuat anak itu menjauh. "Sinta, Om." Hidayat menelan ludah. "Om ini." Sinta menatap lama. Lalu ia berkata pelan. Ragu seperti sedang menyusun kata yang berat untuk anak kecil. "Ayah." Satu kata itu menghancurkan Hidayat. Ia langsung memeluk Sinta tanpa bisa menahan diri. Pelukan itu kuat. Seperti orang yang takut kehilangan lagi. Tubuh Sinta sempat kaku beberapa detik, lalu perlahan luluh. Tangannya kecil memeluk balik bahu Hidayat. Hidayat menangis. Tangis yang tidak pernah ia keluarkan di depan siapapun selama 5 bulan terakhir. Tangis seorang ayah yang baru sadar. Anaknya tidak pernah pergi, hanya diambil. Sari memalingkan wajah, ikut menangis diam-diam. Sinta membisik di telinga Hidayat. "Ayah, kok ayah lama banget nyari Sinta?" Hidayat mengusap rambutnya. Suaranya serak. "Ayah minta maaf." "Ayah minta maaf. Ayah nggak tahu kamu di mana." Sinta menarik pelan dari pelukan itu, menatap Hidayat dengan mata polos tapi menyimpan luka. "Ayah, Mama marah sama Sinta. Mama bilang Sinta nakal. Mama bawa Sinta naik mobil. Ada om lain. Om itu jahat.
Sinta pusing terus Sinta ditinggal. Hidayat merasa darahnya berhenti mengalir sesaat. Ada om lain. Hidayat memulang. Suaranya pelan tapi tajam. Sinta mengangguk. Iya, om itu bau rokok. Dia ketawa, mama ketawa juga. Sari buru-buru berkata, Pak, saya juga baru tahu belakangan. Dia kalau mimpi suka ngomong-ngomong. Tapi saya tidak pernah paksa dia cerita. Saya takut dia tambah trauma. Hidayat memusap wajahnya. Matanya merah, tapi tatapannya berubah. Kini bukan hanya duka, tapi api. Ia menatap Sari. Kamu rawat dia 5 bulan. Sari mengangguk menunduk. Saya cuma punya ini, Pak. Rumah kecil, makan sederhana. Tapi saya kasih dia yang terbaik saya bisa. Hidayat melihat rak buku kecil. Ada buku cerita anak, ada pensil warna, ada kertas gambar. Di pojok ruangan ada boneka kain yang terlihat sudah sering dipeluk. Hidayat menarik napas panjang. Ia menatap Sinta lagi. Sinta mau pulang sama ayah. Sinta diam. Matanya menatap lantai. Lalu ia menatap Sari. Sari tersenyum lembut. Tidak apa-apa nak, ayahmu sudah datang. Sinta menggigit bibir. Kalau pulang mama ada. Hidayat menahan amarahnya agar tidak meledak di depan anaknya. Ia mengangguk pelan. Ayah janji tidak ada yang bisa sakiti kamu lagi. Sinta mendekat lagi dan memegang tangan Hidayat. Seolah butuh memastikan bahwa ayahnya benar-benar nyata. Hidayat memandang Sari. Aku harus bawa dia sekarang. Tapi aku harus pastikan kamu aman juga. Sari buru-buru menggeleng. Saya tidak butuh apa-apa, Pak. Saya cuma senang dia selamat. Hidayat tidak menjawab. Ia menatap rumah kecil itu, lalu kembali pada Sari. Kamu sudah menyelamatkan nyawa anakku. Sinta tiba-tiba bertanya pelan. Ayah Sinta kan katanya sudah mati. Kalimat itu membuat Sari tersentak. Hidayat membeku. Ia menatap Sinta mencoba tersenyum, tapi senyumnya getir. Itu bohong nak. Sinta menunduk. Suaranya kecil. Jadi, di rumah ayah ada kuburan Sinta. Hidayat menelan ludah, lalu memeluk bahu anaknya. Ayah akan jelaskan nanti. Tapi sekarang ayah harus bawa kamu pergi. Sari mengambil tas kecil dari dekat kasur. Ia memasukkan beberapa baju Sinta, buku kecil, dan boneka kain itu. Sinta memeluk bonekanya erat, lalu menatap es. Sari ikut. Sari terdiam, matanya berkaca-kaca. Hidayat melihat itu. Ia tahu bagi Sinta, Sari bukan hanya penolong. Sari adalah tempat aman selama 5 bulan ketika dunia membuangnya. Hidayat berkata pelan, kamu ikut dulu setidaknya sampai semuanya aman. Sari terkejut. Hidayat menatapnya tegas. Aku tidak mau kamu jadi sasaran. Kalau orang yang buang Sinta tahu kamu dalam bahaya. Sari menelan ludah. Ia mengangguk pelan. Mereka keluar dari rumah kecil itu. Hidayat memanggil taksi di ujung gang. Saat taksi datang, Hidayat memasukkan Sinta lebih dulu. Sinta duduk di tengah, memegang tangan Hidayat dan Sari sekaligus. Mobil melaju meninggalkan gang sempit itu. Di sepanjang perjalanan, Hidayat menatap keluar jendela, tapi pikirannya jauh. Nadine, nisan palsu, lelaki bau rokok. Sinta pernah melihat mereka tertawa bersama. Hidayat merasakan satu hal yang pasti. Ini bukan sekadar kebohongan. Ini rencana. Dan ia baru saja menemukan kebenaran yang bisa menghancurkan banyak orang. Hidayat tidak membawa mereka ke rumah besar. Ia memilih apartemen miliknya yang jarang dipakai, tempat yang hanya diketahui beberapa orang kepercayaannya. Ia tidak mau Nadine mencium apun dulu. Sinta harus aman. Begitu sampai, Hidayat langsung mengunci pintu dari dalam. Ia menutup tirai, lalu memeriksa setiap sudut ruangan seolah takut ada mata yang mengintip. Sari menatap bingung. Pak, kenapa kita tidak pulang ke rumah Bapak? Hidayat menjawab tanpa menoleh. Suaranya datar, tapi tegas. Belum. Ada yang harus aku pastikan dulu. Sinta duduk di sofa, memeluk boneka kainnya. Ia masih terlihat gelisah,
tapi sedikit lebih tenang karena Hidayat ada di dekatnya. Hidayat berlutut di depan Sinta lagi. Kali ini ia mencoba mengatur nada suaranya agar tidak menakutkan. "Kamu ingat malam hujan itu?" Sinta mengangguk pelan. Matanya menatap kosong seperti melihat sesuatu yang tidak ingin ia lihat lagi. "Aku ingat sedikit. Ayah tidak akan marah sama kamu. Ayah cuma mau tahu semuanya. Pelan-pelan saja." Sinta menarik napas kecil. "Mama bilang kita jalan-jalan. Tapi Mama marah di mobil. Mama bilang Sinta bikin masalah." Ikut duduk agak jauh mendengarkan wajahnya tegang. Hidayat bertanya lembut, "Masalah apa?" Sinta menggeleng. "Aku tidak tahu. Sinta cuma lihat Mama sama Om itu di kamar. Mama teriak suruh Sinta keluar. Om itu ketawa." Hidayat menunduk. Rahangnya mengeras. Terus Sinta melanjutkan, suaranya kecil. "Di mobil. Om itu ada di depan, Om itu bau rokok. Mama kasih Sinta minum. Kata Mama, biar Sinta tidak pusing. Tapi setelah minum, Sinta ngantuk dan kepala Sinta berat." Sari menutup mulutnya, menahan napas. Hidayat menahan amarah agar tidak keluar. "Lalu kamu sadar di mana?" Sinta memeluk bonekanya lebih erat. Sinta sadar dingin. Gelada suara air. Sinta lihat mobil Mama pergi. Sinta lari tapi jatuh. Sinta teriak tapi tidak ada orang. Hidayat menutup mata beberapa detik. Saat membukanya lagi, matanya basah. Sinta menatapnya. "Ayah jangan nangis." Hidayat mengusap pipinya cepat. "Ayah tidak apa-apa." Sari akhirnya bicara. Suaranya pelan. "Pak, dia waktu saya temukan benar-benar lemah. Kalau saya terlambat sedikit saja, mungkin Sari tidak melanjutkan." Tapi Hidayat sudah mengerti dan itu membuat dadanya semakin panas. Hidayat berdiri. Ia mengambil ponselnya dan menelpon seseorang. Seorang pria tua yang sangat ia percaya. Kepala keamanan pribadinya. "Pak Jaya, ini saya. Kita harus bertemu sekarang?" "Tidak, jangan ke rumah, ke apartemen saya. Dan bawa satu dokter anak terpercaya." Suara di telepon langsung serius. "Baik Pak, sekarang juga." Hidayat mematikan panggilan. Ia menatap Sari. "Kamu ingat wajah pria itu?" Sinta mengangguk pelan. "Dia punya tahi lalat di leher." Hidayat menahan napas. "Tahi lalat di leher. Ia tahu siapa yang memiliki ciri itu." "Dama yang ia pecat karena kasus manipulasi." "Pria itu pernah ada di rumahnya, pernah menggendong Sinta, pernah tertawa di depan keluarganya." Hidayat mengepalkan tangan. Sari menatap Hidayat dengan takut. "Pak, jadi benar ada orang yang sengaja buang Sinta?" Hidayat menjawab pelan. Tapi suaranya seperti pisau. "Bukan hanya buang. Mereka ingin aku percaya Sinta mati." Sinta menatap Hidayat. "Ayah berarti di makam itu siapa?" Hidayat tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela yang tertutup tirai. Di dalam kepalanya, satu gambaran mulai terbentuk jelas. Jika Nadim bisa membuat nisan palsu, berarti dia bisa melakukan apapun. Dan selama 5 bulan ini, ia hidup bersama Hidayat sambil menyembunyikan kejahatan paling kejam. Di saat itu, bel apartemen berbunyi. Hidayat langsung menegakkan tubuh. Matanya tajam. Ia memberi isyarat kepada Sari untuk diam. Bel berbunyi lagi. Kali ini lebih lama, lebih menekan. Hidayat melangkah pelan ke pintu. Ia mengintip dari lubang pintu. Di luar bukan Pak Jaya. Yang berdiri di sana adalah seorang pria berjaket gelap dengan topi rendah menutupi wajahnya. Ia memegang sesuatu seperti amplop. Tapi cara berdirinya seperti orang yang siap menyerang. Hidayah tidak membuka pintu. Pria itu menunduk ke dekat pintu dan berkata pelan, hampir seperti bisikan,